Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit ya. Jadi ini topik ke-14 ya pada pertemuan ini. Jadi bagaimana teman-teman bisa belajar tentang sasaran keselamatan pasien atau disingkat SKP ya nanti ya dalam K5 ya. Jadi nanti di sini ada 6 item ya. Jadi untuk topik pertama ini kita akan belajar 3 item dulu. Dilanjutkan minggu depan untuk yang TM terakhir yaitu 3 item selanjutnya ya. Di sini kalau kita berbicara tentang keselamatan pasien, di sini ada topik-topik yang akan kalian pelajari ya. Jadi di sini keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Ya, kita katakan asuhan pasien karena kita kan di sini adalah perawatannya ada pasien center care. Ya, semua terfokus pada pasien dan itu tidak hanya asuhan keperawatan ya, asuhan medis ya dan sebagainya ya dari profesi kesehatan lainnya itu ikut masuk ke sana ya. Yang pertama terkait asesmen risiko ya, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua terkait pelaporan dan analisis insiden. Ketiga, kemampuan belajar dan insiden dan tindak lanjutnya seperti apa. Yang keempat, implementasi terkait solusi untuk meminimalkan timbulnya suatu resiko. Dan yang kelima yaitu mencegah terjadinya cedera. Ya, yang jelas cedera untuk pasien sendiri ataupun untuk tenaga medis. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya pada tahun 2017 ya. Di sini ada topik untuk keselamatan pasien ya. Di sini ada keselamatan pasien terkait variabel untuk mengukur dan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan ya. Dan juga apakah memiliki dampak pada pelayanan kesehatan. Ya, itu juga nanti bisa dikorelasikan ya nanti. Terus ada program untuk menurunkan kejadian tidak diinginkan atau sering didapat istilah KTD ya, kejadian tidak diinginkan. Dan KTD ini dapat disebabkan oleh banyak ya. Ada yang overworkload ya, kerjaan yang terlalu banyak atau komunikasi yang buruk atau penggunaan sarana yang kurang tepat. Ya, misalnya tidak bisa ya, contoh misalnya di ruangan ada APAR. Ternyata di dalam ruangan tersebut tidak ada yang bisa mengoperasikan APAR ya, sama saja dengan bohong ya. Jadi ada alat untuk mencegah atau mengatasi kebakaran tapi tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Nah, itu yang terhadap item yang tidak tidak pas ya atau penggunaan sarana yang kurang tepat di sini. Ini yang nanti akan kalian pelajari ya. Jadi yang pertama mungkin 1 sampai 3 dulu ya, terkait identifikasi pasien dengan benar, bagaimana mengidentifikasi pasien dengan benar, terus bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif, dan bagaimana meningkatkan keamanan obat dan kewaspadaan obat. Ya, obat-obat apa yang harus diwaspadai nanti. Untuk minggu depan baru kita akan belajar tentang bagaimana sih memastikan lokasi pembedahan atau prosedur yang tepat pada pembedahan ya. SKP keempat, SKP kelima yaitu bagaimana mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan SKP keenam yaitu bagaimana mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ya, risiko pasien jatuh ini juga termasuk patient safety di sini ya. Oke, yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi pasien dengan benar. Ya, itu yang sering misalnya ditanyakan nama ya, tanggal lahir ya, itu juga menjadi salah satu cara untuk identifikasi pasien dengan benar. Ya, jadi kesalahan karena keliru identifikasi terjadi di hampir semua aspek atau tahapan diagnosis dan pengobatan. Ini dari literatur ya. Jadi terkadang ya perawat ataupun tugas medis lainnya itu adalah manusia yang terkadang juga jenuh ya atau burnout ya, karena kegiatannya tiap hari gitu-gitu aja ya. Jadi tapi ini tetap harus dilakukan, bagaimana kita mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Ini adalah step pertama ya. Jadi kesalahan identifikasi bisa terjadi pada pasien yang terbius atau tidak bisa tidak bisa tidak bisa diajak komunikasi ya. Kalau misalnya bisa diajak omong, pasiennya sadar atau kompos mentis, enak ya. Kalau pasien di ICU atau ICCU dan sebagainya dan dia pasiennya stupor misalnya atau istilahnya sudah tidak sadar ya, itu agak susah ya. Jadi kita harus benar-benar cek gelang identitas ya, harus memastikan juga itu.
Tujuan gandanya yaitu untuk ini ya, yang pertama yaitu cara untuk dipercaya atau reliable mengidentifikasi pasien. Ya, terus yang poin kedua yaitu bagaimana mencocokkan pelayanan atau pengobatan dari individu dari pasien. Jadi harus disesuaikan di sini. Sedikitnya dua cara ya untuk mengidentifikasi seorang pasien ya, seperti nama pasien dan nomor rekam medis atau tanggal lahir ya secara lengkap ya. Jadi di situ ada namanya di gelang identitas, ada barcode-nya juga dan banyak lagi yang bisa dicek lainnya juga. Untuk nomor kamar atau lokasi tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Karena terkadang sewaktu-waktu bisa pindah lokasi. Jadi penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di rumah sakit seperti pelayanan di rawat jalan, IGD ataupun OK, kamar operasi, termasuk pasien koma yang tanpa identitas di sini ya, itu beda lagi mekanismenya nanti. Kegiatannya di sini ada pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien ya, seperti tadi yang sempat kita bahas ya. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah atau produk darah lainnya seperti plasma dan sebagainya ya, jadi harus diidentifikasi. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah atau sampel spesimen ya untuk pemeriksaan klinis. Terus pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan ataupun prosedur. Yang kelima, kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi. Nah, ini termasuk kegiatan bagaimana kita melakukan sasaran keselamatan pasien yang pertama. Di sini contoh untuk identifikasi nanti ada terkait warna gelang pasien ya. Biasanya yang sering digunakan yaitu biru, biasanya gelang biru itu untuk pasien laki-laki, pink untuk pasien perempuan, terus ada nanti gelang yang warna merah dikasih tanda merah untuk alergi obat, warna kuning untuk risiko jatuh, ya, warna hijau untuk alergi latex, warna abu-abu untuk pasien dengan kemoterapi, dan ini ada juga warna ungu, purple ya, ungu ya, untuk yang DNR atau do not resuscitate ya. Jadi intinya kalau terjadi gagal jantung dan sebagainya tidak usah diberikan tindakan seperti RJP pertolongan itu ya. Ini ya contohnya ya, gelang-gelangnya ya. Dan setiap rumah sakit terkadang ada sedikit ini ya, inovasi untuk pemberian gelangnya. Ya ini ya seperti ini ya. Jadi ada gelang tambahan dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh kalau misalnya kalian sudah di rumah sakit ya, jadi ada gelang alergi, gelang identitas dan sebagainya. Ya. Oke, kita beranjak ke SKP 2 ya, meningkatkan komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi efektif ini seperti tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dapat dipahami oleh penerima ya, untuk mengurangi kesalahan ya. Jadi komunikasi bisa elektronik ya, secara lisan atau tertulis, dan komunikasi yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telepon. Ya, jadi ini harus dipahami lah ya. Jadi kalau misalnya langsung kalau di ini saya ya, kalau misalnya memberikan instruksi secara lisan itu kalau sekali dirasa kurang jelas 2 kali, maksimal 3 kali. Ya, jadi itu ya. Dan komunikasi lain yang mudah terjadi kesalahan yaitu seperti pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis di laboratorium klinis yang menelpon dengan kondisi darurat atau KITO, itu bisa terjadi kesalahan. Jadi harus benar-benar diperhatikan nantinya ya. Ini kebijakan atau prosedur ya, seperti TBK ya yang sering digunakan, tulis, baca, dan konfirmasi. Nah, itu kalau misalnya ini melaporkan ya, jadi tulis, direcord, didokumentasi, baca kembali, dan dikonfirmasikan. Ya, jadi menuliskan, terus membacakan kembali, read back ya, terus confirm ya, konfirmasi ulang. Jadi alternatif dibolehkan tidak di read back seperti misalnya situasi gawat darurat ya, jadi cukup tulis, segera dokumentasikan secara singkat, langsung dikonfirmasi ya. Takutnya kalau namanya kondisi gawat darurat ya keburu nanti pasiennya malah memburuk nanti ya. Ini ya banyak mekanisme komunikasi yang sering dilakukan di teman-teman klinisi di rumah sakit, yaitu menggunakan komunikasi SBAR ya, yang terdiri dari situation, background, assessment, dan recommendation ya. Jadi seperti yang ada di layar kalian
masing-masing ya nanti situation ya, situasinya apa saja sih ya, seperti kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Background itu seperti apa isinya, yaitu info penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini ya. Jadi seperti apa riwayat pasiennya, pernah alergi atau tidak, itu backgroundnya ya. Terus assessment ya, hasil pengkajian dari kondisi background ya dan situasinya itu. Jadi bagaimana kondisi pasien terkininya ya. Perlu di assessment apa nanti ya. Jadi habis itu rekomendasi terkait tindakan yang akan dilakukan nanti. Ya, ini contoh SBAR ya dalam timbang terima ya. Misalnya untuk situasinya, jadi pasien A ya, tuan A, tuan B, nyonya A, nyonya B ya, umurnya berapa, terus diagnosa medisnya apa ya, keluhannya apa, nah itu disampaikan ya. Terus backgroundnya ya diceritakan secara lebih rinci ya. Jadi dengan misalnya post appendektomi ya, hari kedua kondisinya baik ya, tapi misalnya demam ya, sudah dilakukan tindakan apa, kompres, terus mengganti pakaian tipis, jadi dijelaskan ya. Terus asesmennya ya, jadi apa sih yang sudah dilakukan ya, misalnya udah cek TTV, terus suhunya berapa, RR-nya berapa, misalnya sudah diberikan infus. Terus rekomnya apa ya, karena rekomnya adalah masalah pasien belum teratasi, lanjutkan intervensi, terus monitor balance cairan, dan bisa kolaborasi nanti tindakan dengan memberikan obat-obatan juga bisa dilakukan. Oke, untuk yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, ini yang hati-hati ya. Jadi nanti ada obat yang warnanya sama, ada obat yang namanya selain hampir sama, ininya apa ya, pronunciation-nya, ngomongnya lah istilahnya ya. Jadi ada namanya look like, sound alike ya nanti ya. Jadi LASA ya disingkat itu ya. Jadi ini harus benar diperhatikan, walaupun memang perawat bukan tupoksi utamanya untuk memberikan pengobatan, tapi seringnya ya tindakan kolaborasi memberikan obat kalau di ruangan itu dilakukan oleh perawat. Jadi harus tahu lah ya, jadi perbedaan obat yang gunanya untuk apa, mekanisme seperti apa, itu harus paham ya. Jadi ada namanya mekanisme manajemen obat yang benar, yaitu memastikan keselamatan pasien ya. Ada yang high alert medication ya, jadi obat yang berisiko tinggi ya. Jadi harus lihat ya, jadi harus dipastikan obat yang tampaknya mirip atau ucapan mirip namanya obatnya ya. Jadi seperti look like, sound alike tadi ya. Ini contoh-contohnya ya. Ya, jadi kategori obat-obat yang kira-kira penyebutannya atau pelafalannya itu hampir mirip, atau juga ini warnanya hampir mirip. Nah, ini juga contoh-contohnya ya. Jadi nice to know saja buat teman-teman ya untuk mekanisme ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada yang epinefrin ya, terus ada yang hampir mirip dengan epoprostenol ya, seperti apa nanti bisa kalian cek lah ya. Ini yang ini ya, look like, sound like ya. Jadi di beberapa negara tuh hampir mirip ya. Ini kalau misalnya di luar negeri ada Losec ya dari omeprazol. Jadi ini ada Lasix ya, furosemid ya, Losec, Lasix hampir mirip dah ya. Jadi ada juga ini ya, Celebrex. Nah, ini ada Cerebic. Nah, itu hampir mirip ya, Celebrex, Celebic, beda Y dan RE. Nah, itu hati-hati juga. Ya, ini contoh-contohnya yang nanti bisa teman-teman pelajari nanti ya. Ini juga look like, sound like ya. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan nanti kalau di ruangan masing-masing. Ya, kesalahan terjadi bila tidak ada feedback ya, atau dibaca ulang nih, atau tidak ada pemahaman ya. Jadi intinya ya harus paham terkait pengelolaan obat dan sebagainya, itu harus paham ya. Jadi kalaupun bukan tupoksi utama, tapi paling tidak paham terkait pengelolaan obat di ruangan masing-masing, di ruangan perawat itu ya. Mungkin itu ya terkait sasaran keselamatan pasien yang part pertama, part 1 ya. Jadi nanti akan dilanjutkan untuk yang part selanjutnya untuk minggu depan. Jadi silakan ketika ada yang ingin ditanyakan atau dikomunikasikan atau ingin didiskusikan, bisa melalui forum diskusi ya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat.